Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat VGH, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kali ini saya Ninda Teresia hadir kembali bersama Anda dengan membawakan sebuah topik. Anda tertarik untuk mengetahui tentang tenang. Seperti kutipan dari sebuah ayat, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku." Quran Surat Al-Fajr ayat 27. Sahabat, seruan indah dan lembut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dapat kembali kepadanya dalam kondisi yang sebaik-baiknya. Tenang, sebuah kata sifat yang menggambarkan keadaan atau perasaan hati seseorang. Banyak sekali orang mendambakan kehidupan yang tenang, damai, bahagia. Maka tidak heran apabila ada sebagian dari kita, sebagian orang yang merasa iri dengan apa yang orang lain miliki. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang paling diirikan oleh toxic people dari diri seseorang? Anda paham? Banyak di lingkungan kita toxic people yang setiap kali melihat seseorang dengan ketenangan, dengan kebahagiaannya, lalu dia merasa iri. Dan akhirnya dia ingin sekali menghilangkan ketenangan dan kebahagiaan orang tersebut. Sahabat, ternyata bukanlah semata-mata tentang materi yang mereka irikan, bukan karena kecantikan ataupun ketampanan, bukan juga karena harta, pangkat, ataupun jabatan. Karena semua itu bisa saja dengan mudahnya dia dapatkan, namun jiwanya semakin tidak tenang karena ketenangan dalam dirinya menjadi menjauh dan sulit sekali ia raih. Jadi sebenarnya yang paling dirindukan oleh para pembenci dan pemfitnah itu adalah ketenangan hati dan jiwa seseorang. Why? Karena toxic people, para pembenci dan pemfitnah itu hidupnya selalu gelisah, galau, tidak memiliki ketenangan di dalam dirinya, sehingga dia tidak bahagia dan iri melihat ketenangan orang lain. Dia sibuk sekali menginginkan hilangnya ketenangan dari orang yang diirikannya. Tidak suka melihat orang yang tenang, hidup harmonis bersama keluarganya. Sahabatku, ternyata jiwa yang tenanglah yang membuat toxic people itu gelisah melihatnya. Jadi saya garis bawahi, jiwa yang tenanglah yang membuat toxic people menjadi iri terhadap orang tersebut. Jiwa yang tenang adalah jiwa yang yakin kepada Tuhannya dan tidak digelitik rasa takut dan duka hati yang mendalam. Beberapa ulama merumuskan bahwa
tenang itu ialah jiwa yang disinari oleh akal dan rasional. Jiwa yang tenang itu tumbuh karena kemampuan mendapatkan atau menempatkan sesuatu kepada tempat yang sewajarnya dan senantiasa meletakkannya di atas dasar keimanan. Karena dasar iman inilah, maka seseorang akan menerima segala sesuatu yang dihadapinya, baik senang maupun susah, suka maupun duka, menang maupun kalah, dan sebagainya, dengan perasaan ridho kepada ketentuannya. Sekiranya seseorang itu mendapatkan nikmat, dia berhasil dan mencapai kejayaan atau kesuksesan, dia tidak berlebihan karena kegirangan ataupun melampaui batas-batas yang lainnya. Sebaliknya, jika dia mengalami musibah, kegagalan, kekecewaan dan sebagainya, dia tidak berduka cita apalagi berputus asa. Itulah mengapa jiwa yang tenang sering atau banyak sekali diirikan oleh sebagian orang yang disebutkan toxic people. Dalam situasi yang lain, mereka yang bersifat tenang ini dapat dengan mudahnya menguasai diri dalam keadaan apapun, berpikir rasional, mampu menciptakan keseimbangan dalam dirinya, dan hatinya pun tetap tenang serta tentram. Jiwa yang tenang itu senantiasa merasa ridho menghadapi situasi dan kondisi apapun yang diberikan oleh Tuhannya. Apakah sahabat tertarik memiliki jiwa dan hati yang tenang? Berikut ini beberapa tips yang dapat Anda lakukan. Yang pertama, kembalilah kepada kesadaran murni. Bangun kembali kesadaran bahwa kita berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Itulah kesadaran yang murni. Yang kedua, kembali kepadanya, kembali kepada Tuhan, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba yang rela terhadap semua aturan dan ketentuannya, sehingga Dia pun rela kepada kita. Ketiga, belajar selalu bersyukur dan berterima kasih atas semua yang kita dapatkan, bahkan dari yang negatif sekalipun. Meski itu sulit, tetapi rasakan dampaknya untuk tenang dan bahagia. 4. Jangan pernah menyimpan dendam ataupun amarah. Gunakan energi tersebut hanya untuk hal-hal yang positif untuk bergerak maju. 5. Dan jangan pernah Anda terjebak dengan masa lalu. Fokuslah terhadap rencana yang telah Anda atur, Anda susun dengan baik-baik untuk masa depan Anda yang lebih baik dan cemerlang. 6. Jangan pernah khawatirkan segala sesuatu yang belum tentu terjadi. Ikhlas dan pasrahkan diri kepadanya. 7. Ubahlah gaya hidup menjadi simpel dan praktis yang membuat Anda lebih aman dan nyaman. Seringkali kita terjebak pada gaya hidup yang kita pikirkan itu membuat nyaman, namun malah sebaliknya membuat jiwa menjadi gelisah. Jadi hiduplah dengan simpel dan praktis gaya hidupnya. 8. Hindarkan pula pola kebiasaan berhutang, karena itu membuat jiwa Anda tidak tenang. Jikapun harus berhutang,
analisa kembali apakah itu dilakukan untuk memenuhi gaya hidup atau kebutuhan hidup yang sesungguhnya. Karena Allah memberikan rezeki sesuai dengan kebutuhan hidup kita. Dan yang kesembilan, yang terakhir dari saya, yakinlah Anda dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Apakah Anda dapat melakukannya? Saya sudah melewati ini dan saya merasakan bahwa banyak orang mempertanyakan mengapa saya bisa setenang ini menghadapi situasi dan kondisi apapun. Dan jawabannya sudah Anda ketahui dengan beberapa tips yang sudah saya berikan tadi. Sahabat VGH, dimanapun Anda berada, orang yang kuat bukanlah dia yang tidak pernah menangis, tetapi orang yang terus istiqomah dan tenang di tengah hantaman badai kehidupan. Bagaikan bambu, setelah datangnya badai, ia kembali berdiri tegak dan tak mudah tercabut akarnya. Saya, Nenden Teresia dari VGH 99 Bandar Lampung, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.